Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Bambang Wijanarko Susilo. Saya memulai bekerja sebagai dosen tahun 2018 dan sekarang saya menjadi dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Setiap dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dan kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Prosesnya adalah proses delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi dengan bobot 3 SKS pada semester 1. Kemudian CPL Prodi-nya sikap mahasiswa harus mempunyai taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dari CPL Prodi Pengetahuan, menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan ekonomi secara umum, meliputi manajemen dan akuntansi, menguasai teori bisnis, manajemen, dan kewirausahaan, serta iptek untuk mengelola bisnis berbasis sumber daya lokal. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan menemukan data untuk menjamin keahliannya. Sedangkan CPL keterampilan khusus, mampu merencanakan dan mengelola organisasi, keuangan, dan operasional dari unit bisnis dari skala kecil, jasa, perusahaan dagang, sampai perusahaan enterprise. Dengan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPMK turunan dari CPL di atas, yang pertama, mahasiswa memiliki kesadaran taat hukum dan disiplin sebagai identitas diri seorang pebisnis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dasar akuntansi dalam bisnis. Mahasiswa mampu melakukan proses identifikasi dan pencatatan transaksi keuangan dengan memanfaatkan IPTEX dalam mendukung kegiatan bisnis. Mahasiswa mampu memiliki keterampilan menyelesaikan proses pembukuan sederhana untuk beberapa jenis usaha yang dapat membantu mempermudah pemahaman teori dasar akuntansi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan proses akuntansi, membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, jurnal pembalik, akuntansi jasa, dan akuntansi perusahaan dagang. Dan kemudian yang terakhir, mahasiswa memiliki kemampuan pedagogi critical knowledge dalam proses pembelajaran yang mempelajari bidang akuntansi dasar. Sub CPMK adalah mendirikan ruang lingkup. Mahasiswa mampu mendirikan ruang lingkup akuntansi dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu implementasikan konsep teori dasar akuntansi dalam penyelesaian pembukuan dalam bisnis. Dan yang ketiga, menganalisis dan interpretasi informasi laporan keuangan dengan sikap tanggung jawab dan konseptual. Selama 1 semester pembelajaran dibagi dalam 16 perkuliahan, termasuk pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan dan gambaran umum akuntansi dan lingkungan bisnis. Pertemuan kedua, dasar hukum dan pelaksanaan akuntansi di Indonesia. Pertemuan ketiga, persamaan akuntansi atau struktur dasar akuntansi. Pertemuan keempat, laporan keuangan. Pertemuan kelima, siklus akuntansi perusahaan jasa dan penjualan. Pertemuan keenam, buku besar dan menyusun neraca saldo. Pertemuan 7, jurnal penyesuaian. Dan pertemuan ke-8, mahasiswa wajib mengikuti ujian tengah semester dari bahan pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian setelah UTS, pertemuan ke-9 membahas tentang kertas kerja atau worksheet. Pertemuan 10, jurnal penutup dan neraca saldo. Setelah penutupan jurnal serta jurnal pembalik.
dilanjutkan dengan jurnal pembalik secara lebih mendetail. Kemudian di pertemuan 12 mahasiswa diberi pembelajaran tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian pertemuan 13 jurnal khusus, di pertemuan 14 buku besar pembantu, dan di pertemuan terakhir mahasiswa diberi case studi kasus tentang penyelesaian siklus akuntansi dasar dari mulai awal dokumen sampai pembuatan laporan keuangan. Referensi buku yang saya pakai yang pertama adalah Haryono Yusuf, dasar-dasar akuntansi. Kemudian yang kedua yang dipakai kebanyakan pendidik adalah Pengantar Akuntansi karangan Jerry Weigand dan Donald Biso dan Paul De Kimmel. Kemudian yang ketiga adalah Pengantar atau Accounting Elementary dari karangan Warren Fish dari penerbit Salimba. Kemudian yang keempat adalah dari karangan Anastasia Diana Lili Setiawati, judulnya tentang akuntansi keuangan menengah berdasarkan standar akuntansi terbaru. Dan yang paling utama sebetulnya itu adalah yang dipakai adalah buku terbitan dari Yayasan Stekom, itu adalah akuntansi pengantar 1 dari karangan dari Ibu Dr. Warna Limun tahun 2020. Rincian delivery rinci yang sudah saya lakukan dengan membuat dan menggunakan RPS sebagai acuan utama saya mengajar, di mana saya juga menyediakan bahan ajar setiap pertemuan dalam bentuk file presentasi PPT sebagai bahan ajar, juga sebagai bahan ajar lainnya yang ada dalam bentuk e-book dan buku lainnya yang ada di perpustakaan kampus untuk mahasiswa selama 16 kali pertemuan. Kemudian rincian e-book aja juga saya masukkan di Siakat dan grup WhatsApp. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah sikap keterampilan pengetahuan dan keterampilan umum dan keterampilan khusus yang menjabarkan menjadi 14 pertemuan ditambah UAS dan OTS. Dan pertemuan perkuliahan diberikan dalam bentuk tatap muka sekaligus live streaming, sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran CPMK yang merupakan CPL diharapkan mahasiswa mampu memberikan ruang lingkup akuntansi dasar, yang kedua mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar hukum dan proses akuntansi, yang ketiga menjelaskan dan menetapkan kesamaan dasar akuntansi, dan itu sesuai dengan CPMK yang di breakdown dalam setiap kali pertemuan. Untuk interaction dengan fokus Student Center Learning atau SCL, interaksi antar mahasiswa dengan dosen difokuskan pada bobot mahasiswa untuk memahami materi pertemuan dengan kelompok presentasi yang ditugaskan membuat presentasi dan kelompok lainnya untuk bertanya atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Bisa ini memudahkan level pemahaman bahan-bahan materi mahasiswa dari isi presentasi ataupun mahasiswa kelompok lain yang bertanya dengan support dosen sebagai pengajar mendukung penguasaan materi lebih baik. Interaksi juga bisa melalui grup WA dan lewat Siakat. Untuk assessment, saya memberi penilaian pada kelompok mahasiswa yang diberi tugas presentasi, dinilai dari isinya bahan presentasi, kekompakan tim grup presentasi, dan penguasaan bahan presentasi. Itu semua diberikan catatan penilaian khusus. Tim kedua atau mahasiswa yang memberi tanggapan, pertanyaan dan yang juga bisa menjawab pertanyaan juga diberikan penilaian khusus. Assessment lainnya pada hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan kriteria tugas dan aktivitas pertemuan 10%, UTS 35%, UAS 35%, dan kehadiran dan partisipasi dalam setiap pertemuan 20% dengan toleransi minimal 75% kehadiran di Siakat. Untuk selanjutnya, paparan saya pengajaran saya lanjutkan dalam pertemuan tatap muka di kelas bersama mahasiswa pada pertemuan pertama tentang gambaran umum pengantar akuntansi dan kontrak kuliah. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Oke ya, ini saya diberi tugas oleh institusi untuk mengajar pengantar akuntansi ya. Perkenalkan, nama saya Bambang Wijanarko Susilo aja. Ya, nanti kebanyakan. Anugerah Tuhan lah, saya bisa selesai. Ya, ini pengantar akuntansi. Oke, kita baca sama-sama ya. Nama saya Semarang, istri saya 1, nomor telepon saya
Dan itu email saya. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita ada WA group ya untuk saling belajar. Oke, ini kontrak penilaian ya. Mungkin saya berbeda sama dosen lain ya. Kontrak penilaian adalah tugas 10% ya. Kemudian presensi 20%, UTS 35%, UAS 35%. Ya. Ini buku panduan yang dipakai selama 16 kali pertemuan. Dan nanti soal-soal yang keluar di UTS tidak jauh dari bahan saya. Jadi jangan takut ya. Kadang akuntansi kan sesuatu yang membingungkan ya. Apalagi dari SMK ya, apalagi dari SMA yang fisika ya. Saya dari fisika teknik sipil, tapi belum selesai undip ya, keluar. Oke, ini daftar pustakanya sudah. Nah, ini deskripsinya ya. Berarti pencapaian mata kuliah ini nanti mahasiswa bisa menguasai ruang lingkup akuntansi dan lingkungan bisnis, dasar-dasar prosedur akuntansinya, persamaan dasar akuntansi, dan penyelesaian siklus akuntansi jasa dan dagang seperti identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, penggolongan buku besar, penghitungan neraca saldo, dan informasi laporan keuangan. Kelihatannya sulit ya. Nanti kita belajar sama aja, gampang kok sebetulnya. Karena dulu saya dari teknik sipil kuliah ini bingung ya, Tuhan gimana caranya? Nggak mudeng ya. Ya itu anugerah Tuhan, saya tuh dikasih kemampuan mudeng ya. Dari yang sulit dibuat gampang, jangan yang sulit dibuat lebih sulit. Ya itu tujuan kuliah ini ya. Jadi mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi. Akuntansi itu apa ya? Kemudian memahami dasar-dasar prosedur akuntansi, mampu memahami persamaan dasar akuntansi. Contohnya, ini harus di debit atau di kredit. Nah, saudara mesti bingung tuh, ya, nanti tak kasih kuncinya. Ya. Terus mampu memahami siklus akuntansi tahap pencatatan. Pencatatan itu apa? Jurnal, ya jurnal. Kadang nanti suatu saat kalau saya ngajar itu saya bertanya, saya agak sulit. Tak kasih nilai 5 kalau yang bisa jawab. Ya, di UTS langsung tak simpen nanti plus 5. Itu ya. Kemudian mampu memahami siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan ya. Kemudian mampu memahami gambaran umum perusahaan jasa dan dagang, memahami jurnal khusus dan memahami siklus akuntansi tahap perusahaan dagang ya. Nanti ada case-nya sampai pertemuan ke-15 sebelum UAS ya. Ini silabusnya ya sama ya. Ini silabus hampir besar 14 kali pertemuan. Setiap silabus itu pasti ada tugas dan paparannya. Jadi jangan takut ya. Tapi kelebihan orang yang datang ya itu lebih dapat banyak daripada yang mendengarkan aja di YouTube. Ya itu sistem saya. Ya sudah apa-apa lah kayak gitu. Ya, itu sistemnya ya. Kemudian silabusnya sama, jurnal penuntut ini adalah mata kuliah sampai 14 kali pertemuan. Ya, gambaran umum. Karena saya mengambil pertemuan pertama, saya ini anggap aja saya kelompok presentasi pertama. Nanti ceritanya gini, saya sebagai pemula dulu, nanti ada berapa ya? 2, 5, 10 ya. 10 orang dibagi 3 orang ya per kelompok. Ya, nanti kelompok 1 pertemuan kedua nanti akan presentasi. Ya, tak kasih filenya. Tapi saudara harus memodifikasi tambahan yang terbaru. Ya, nanti kelompok 2-nya menanggapi dengan pertanyaan. Ya, dari kelompok 1 nanti tak nilai. Ya, saya nilai. Ini presentasinya bagus atau jelek? Isinya bagus atau jelek? Atau nyontoh plek? Nah, kayak gitu. Terus kelompok 2 yang bertanya juga saya kasih nilai ya. Nah, kayak gitu ya. Ini ya gitu. Kemudian ini pengertian akuntansi ya. Seni, proses, dan informasi ya. Kenapa dianggap seni? Banyak jalan menuju ke rumah ya. Jadi orang ahli akuntansi itu bisa memakai jurnal apapun tapi sesuai standar dia bisa beda. Ya, kayak gitu. Proses itu adalah pencatatan, kemudian
dibuat akun T ya. Nanti saudara kalau sudah SMK pernah belajar ya, visinya gampang, dokumen ya, di jurnal ya, jurnalnya harus benar dulu ya, baru dibuat akun T ya. Akun T itu nanti dinominalkan, pindah ke buku besar. Buku besar sudah selesai, neraca saldo. Nah, gampang tuh? Saya belajarnya tuh 1 tahun menghadap sendiri kayak gitu ya, kayak gitu. Ini definisi akuntansi dari 2 sudut pandang ya. Yang pertama adalah dari sisi yang membuat ya, menghasilkan akuntansi. Yang kedua, pihak yang memerlukan laporan akuntansinya tersebut ya. Jadi akuntansi tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia menghasilkan akuntansi, tapi kalau pihak lain yang mau membaca laporan akuntansinya tidak bisa, itu juga useless ya, tidak berguna. Oke, kemudian ini contohnya ya. Nah, ini ya, kenapa harus bisa dimengerti laporan akuntansinya? Ada yang bisa jawab? Ya, misalnya satu perusahaan, saya punya perusahaan ABCDE, aset saya 10 miliar ya, tapi saya laporan keuangan hanya saya yang tahu sendiri, kayak gitu. Itu useless ya, kayak gitu. Ya, berarti prinsip dasar akuntansinya adalah pencatatan ya, pakai jurnal, kemudian pengelompokan. Pengelompokan itu apa? Di akun T tadi, ya. Kemudian akun itu dinominalkan, ya. Baru di istiqsar itu neraca buku besarnya, baru informasi. Gitu. Simpel ya. Sudah yang pernah belajar akuntansi kan mubeng-mubeng ya, ini lebih simpel ya, kayak gitu. Ini baru penyajian laporan keuangan dan analisa. Nanti kalau S1 akuntansi di akhir semester 5 atau enggak, nanti ada namanya analisa laporan keuangan. Kayak saudara sebagai dokter bedah, dokter mau analisa perusahaan ini sehat, mau ambukannya mati atau sehat beneran, nah itu ada. Namanya analisa laporan keuangan. Sehingga akuntansi ini adalah dasar penting ya. Penting nanti saudara mau masuk ke akuntansi menengah 1, jurnalnya aja mesti salah, debit kredit, nah, itu fatal ya, gitu. Ya, jadi sama ya, seni pencatatan penggolongan tuh ikhtisar ya, rekening akun T, kalau saya tak sederhanakan tuh di akun T, ya, akun T itu digolongkan, nanti baru masuk ke buku besar, ya. Nah ini siklusnya dari pemakai informasi akuntansi. Mengenali pemakai akuntansi. Pemakai akuntansi siapa aja? Sekarang. Investor. Terus. Namanya siapa? Ayo lah catat ya. Nama saya Ishak. Ya. Pemakai informasi akuntansi itu yang dari outdoor ya. Yang dari outside ya. Eksternal itu ada konsumen. Dalam artian konsumen itu investor, atau kemudian ada trader, kemudian ada pihak lain yang akan bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian kalau untuk yang dari internal itu ada dari bidang keuangan yang pertama, yang kedua nanti dari owner dan pemegang saham. Oke, ya. Berarti mesti untuk lanjut ya. Saya nggak tanya dulu. Yang SMA berapa orang ya sini yang SMA? Yang dari ekonomi? IPS, wah IPS ya. Berarti ini sudah IPS betul. Yang SMK dari apa? IT, teknik, DKV, seni ya. Kita sama-sama belajar ya, tidak apa-apa. Saya dari teknik sipil. Oke ya, ini satu ya, informasi akuntansi ya. Pentingnya informasi akuntansi untuk semua orang ya, termasuk untuk diri kita sendiri. Sekarang kalau mau mengajukan kredit harus punya laporan akuntansi ya. Yang kedua, untuk investor ya. Investor kenapa? Kalau perusahaannya naik ya, berarti dia labanya tinggi. Maka dia akan dikejar orang untuk mau ngikut labanya. Ya itu ya. Terus yang ketiga, untuk supplier ya. Supplier penting. Kenapa? Dia lihat ikhtisarnya labanya turun, padahal perusahaan itu dikirim barang semakin banyak.
Nah, itu namanya resiko ya. Nanti adanya kalau akuntansi juga nanti belajar tentang manajemen risiko ya gitu. Kemudian baru dari 1-2 maka perusahaan itu harus membuat sistem informasi akuntansi yang terbaik buat dirinya sendiri ya. Yang terbaik itu buat saya dulu juga programmer ya. Informasi akuntansi yang bagus adalah informasi yang menyambung ya. Jadi nggak ada gulung-gulungan ya. Di departemen produksi buat sendiri ya database-nya. Terus di departemen akuntansi database sendiri. Itu tidak akan selesai. Ya, sehingga muncullah aplikasi integrasi, accounting integrated system. Ya, itu yang bagus. Setelah ada integrated system, maka dia nanti bisa menghasilkan laporan keuangan. Ya, biasanya kalau untuk bosnya itu namanya dashboard. Ya, dashboard itu tinggal ini untung, rugi. Itu dashboard ya. Keuntungan sistem informasi berarti paling mahal itu dashboardnya. Kalau sudah lengkap dashboard itu berarti lengkap sistemnya. Ya, gitu. Ini internal ya, eksternal ya. Ya. Karena ada internal dan eksternal, maka membutuhkan standar pelaporan akuntansi ya. Nanti karena ada pihak lain yang mengawasi perusahaan pajak ya. Gitu ya. Dulu enggak, zaman saya dulu pajaknya masih santai-santai aja. Jadi majalahnya sudah tua. Tapi enggak lah, anugerah Tuhan. Sama-sama belajar. Saya juga misi kuliah S1 loh. Enggak apa-apa lah. Ya. Ini proses akuntansinya, pertama mencatat ya. Yang dicatat apa? Pendapatan dan pengeluaran. Terus? Laba rugi. Ya, terus? Sebenarnya itu bukan jawaban yang utama ya. Jawaban yang utama adalah mencatat segala transaksi ekonomis yang mempengaruhi aktiva dan pasifa. Ya, itu yang jawaban yang benar. Betul ya? Kalau ada kejadian taburan di luar enggak dicatat ya. Gitu ya. Jadi harus mencatat transaksi ekonomis yang mempengaruhi akun-akun yang ada dalam perusahaan. Itu harus dicatat ya. Beda itu. Kemudian meringkas ya, meringkas pakai software, ditarik aja kluk, maka dia akan ke grouping ya. Aplikasi yang bagus ya, dia misalnya ada data pembelian ya, nanti ada supplier, daerah, kota. Kalau ditarik kotanya aja klik, maka dia langsung total dari kota tersebut. Itu aplikasi yang bagus. Ya, enggak perlu disortir lagi, enggak perlu ya. Itu meringkas ya. Pelaporan ya, ini pakai laporan keuangan ya. Ada berapa? Ayo. Ada 5 ya. Yang pertama laporan laba rugi komprehensif ya. Nah, dulu kan laporan laba rugi aja ya. Sekarang terbaru laporan laba rugi komprehensif. Kedua, laporan perubahan posisi keuangan ya. Terus ketiga, arus kas ya. Kemudian perubahan modal dan lainnya adalah catatan atas laporan keuangan. Penting mana? Tiga-tiganya penting loh. Nah, saudara hanya tahu buat neraca, tapi tidak ada hubungannya dengan arus kas, saudara belum bisa akuntansi. Ya, ya. Kalau saudara laporan keuangan rugi laba, terus ini prive nanti juga harus bisa mendeteksi. Ya, modalnya rugi laba nanti berubah ke modal. Nah, yang ini ya, ini yang disenangi oleh mahasiswa. Saudara kuliah berapa? Buat cari kerja, cari income ya. Kalau menurut saya ya paling bagus S1 aja, saudara ngambil sertifikasi internasional. Gaji saudara bisa 2 digit. 2 digit beneran. 2 digit itu berapa? Di atas 10 juta ya. Tapi saudara ngambilnya yang CMA ya. Certificate Management Accounting ya. Itu saudara kerja di perusahaan, nanti posisi tertinggi saudara adalah Direktur Financial Officer, Direktur Keuangan. Ya, mulakno jangan beli handphone. Handphone makin turun, belilah investasi, sertifikasi mumpung misi muda. Kalau saudara soalnya auditing, nanti ada SIA ya. Gaji saudara 50 juta.
masuk BPKP gitu ya. Itu adalah jenis usaha, ya apa? Jenis profesi. Ini usahanya ya. Selama saudara kuliah di S1 ya, nanti yang didasarkan apa? Di akuntansi, usaha jasa dan dagang ya, pertemuan khusus pengantar akuntansi. Tapi untuk apa? Yang manufacturing, nanti usaha manufacturing atau pabrik, nanti saudara belajar di akuntansi biaya. Ya, sekarang saya tanya, bedanya orang akuntansi yang belajar persediaan ya, contoh kayak penyusutan atau aset tetap ya, sama akuntansi, apa bedanya? Saudara manajemen keuangan sudah dapat, misalnya ya, dihitung penyusutan aktiva tetap ya, satunya akuntansi juga suruh ngitung aktiva tetap, bedanya apa? Sama-sama, rumusnya sama, double declining, flat ya. Tapi kalau yang namanya akuntansi, mata kuliah akuntansi, ada jurnalnya. Ya, saudara ngitung penyusutan ya, hitungannya benar ya, jurnalnya salah, di akuntansi 0. Gitu. Beda ya. Jadi nanti kalau saudara kuliah, nanti ada mata kuliah akuntansi biaya ya, berarti yang depannya ada akuntansi, pasti ada jurnalnya. Ya, gitu ya. Ini sama ya, nanti dipelajari sama ya. Ini badan usaha ya, bentuk badan usaha. Oke, itu. Apakah ada pertanyaan? Yang bertanya tolong dituliskan di WA grup saya, nanti saya biasa catat. Saya salah, sorry. Tadi dijelaskan bahwasanya kalau untuk standar dari akuntansi sendiri kan tadi ada neraca, ada kemudian pembukuan besar, ada dan segala macam. Kemudian apakah dalam sebuah perusahaan itu hampir sama semua atau beda-beda Pak standarisasinya? Jadi standarisasinya itu menurut dari kebutuhan perusahaan tersebut atau memang sudah ada standarisasi internasional atau gimana? Oh gitu ya. Gini, perusahaan kecil sama perusahaan besar laporannya sama. Kalau perusahaannya semakin besar, akunnya semakin detail. Apalagi dia punya holding, dia punya anak perusahaan. Nah itu nanti saudara belajar di akuntansi keuangan lanjutan 2, ya namanya konsolidasi, gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, monggo. Mama? Iya. Terkait laporan keuangan tadi Pak, kalau dalam perusahaan itu yang tahu itu siapa saja Pak? Oh gitu. Oh, oke. Laporan keuangan ya. Ini laporan keuangan itu ada penggunanya ada 2 ya. Yang satu internal ya, satu eksternal ya. Kalau laporan keuangan itu buat saya ya, itu buat eksternal itu sudah daily 1 tahun ya 1 tahun, tapi bisa digunakan untuk para investor ya, pelaporan bank, kondisi keuangan mereka ya. Tapi kalau buat intern nanti sudah belajar di akuntansi manajemen, namanya adalah laporan keuangan yang buat intern sendiri, bentuknya tidak sesuai dengan laporan keuangan untuk dipakai secara cepat oleh para pemimpin manajemen strategis ya. Jadi akuntansi ini sangat banyak ya. Saudara mau akuntansi manajemen strategis, akuntansi pajak, terus akuntansi audit, itu adalah dasar dari akuntansi. Dasarnya dari akuntansi semua. Oke, gitu ya. Kira-kira diharapkan dari pertemuan ini ya, itu mahasiswa bisa menguasai dari silabus ini. Kalau saudara ngikuti sampai 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Itu adalah silabusnya ya, gambaran umum, dasar hukum, struktur dasar, keuangan siklus akuntansi jasa ya, dan lain-lain. Itu jika tidak ada tanya lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.